Ini dia sosok Ustadz yang menjadi backingan atau menjadi narasumber atau yang menjadi rujukan atau yang menjadi tumpuan Heri Plus untuk bertanya mungkin ya, dan sekaligus membimbing Heri Plus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Yang kemudian juga sekarang lagi aktif di media untuk membahas atau menepis banyak khurafat-khurafat. Oke. Di sini Pak Khalid Basalamah mengundang Heri Plus. Jadi kualitas Pak Khalid Basalamah, satu, dia mengingkari perkataannya sendiri, blunder pada dirinya sendiri. Sebab kita tahu sendiri Heri Plus adalah pegiat sosial, YouTuber yang aktif menyerang, mencari kesalahan siapapun, ya kan? Berarti jika dia diundang oleh Pak Khalid Basalamah, berarti Pak Khalid Basalamah secara nggak langsung mendukung kegiatan Heri Plus yang selalu menyerang, ya. Iyalah. Mendukung kegiatan Heri Plus yang selalu menyerang-nyerang, mencari-cari kesalahan dari ustadz selain Salafi Wahabi. Oh ya, pokoknya semua ustadz selain ustadz Salafi Wahabi. Misinya sama toh dengan Antum, jadi kami kalau ditanya apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlilan, apa hukumnya begini dan begitu, kami jelaskan sesuai apa yang kami ketahui. Karena ditanya, tidak ada tablik akbar khusus bahas masalah ini, tetapi hanya ditanya, kami jelaskan sesuai yang kami fahami. Kalau antum merasa itu benar, antum jalankan, silahkan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tapi jangan antum paksa kami untuk melakukan. Kebalik Ustaz, kelompok antum yang memaksa kami untuk mengikuti antum. oh Ya, ini dibalik kan? iya. Mana ada, kita nggak pernah maksa kalian ikut maulidan, itu kita nggak ada. Yang Nggak penting jangan mengusik. lainnya. Nah, ya kan? Jangan obok-obok, karena kami juga punya dalil, kami punya referensi, begitu ya. Seperti itu, Ustaz. Oke, lanjut. Karena masing-masing berhujah. Jadi tidak ada maksud dan tujuan kami untuk menyerang antum. Jangan difahami untuk menyerang. Karena tidak ada materi khusus membahas tentang masalah amalia antum, tidak ada. Kalau ditanya, Ini loh maksud saya. Pak Khalid Basalamah katanya tidak ada materi khusus untuk menyerang kelompok lain, begitu katanya bos. Ya. Tapi faktanya sekarang dia ngundang Heri Plus, yang notabene-nya Heri Plus ini nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya sama Heri Plus, apa hukumnya maulid, apa hukumnya tahlil? Nggak ada, Bos. Nggak ada. Tapi dia memang mempunyai materi khusus untuk menyerang orang lain, menyerang kelompok lain, kan begitu. amalia kan? yang aswaja. Berarti dia memaksa orang lain untuk mengikuti mereka dengan dalih hadis Nabi yang sahih. Padahal kelompok lain juga pakai hadis-hadis yang sahih juga, masih dijalankan juga, kan begitu Bos ya? Nah, dari sini keistiqomahan Pak Khalid Basalamah dalam berstatement itu dipertanyakan ya, diragukan. Begitu Bos ya. Nah, katanya Ustadz Khalid ini katanya butuh dalil. Kami itu butuh dalil. Semua perkataan kami mesti qaula Rasul, qaula Ta'ala. Tapi kenapa beliau masih mengundang Heri Plus? Ya soalnya Heri Plus selalu qala Allah qala Rasul. Di sini kualitas Pak Khalid Basalamah sudah turun teman-teman ya. Oke, karena dia sudah mengundang Heri Plus. Yang sejatinya Heri Plus ini gibah saja, gibah dan kritik membabi buta, kritik keserampangan tanpa dasar yang kuat. Bos ya, hanya dari satu sisi. Dia dia tidak kompleks dalam mengkaji suatu masalah. Bos ya. ya ada Ustadz Khalid Wahabi. Heri Plus Wahabi, Heri Plus Wahabi. Apa Wahabi? Saya jadi tahu apa itu Wahabi. Oh, ternyata ini ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Syafiq dan bos. Itu masuk daftar list hitam saya ya. Beliau masuk daftar hitam saya yang tidak mau saya dengar dulunya. Karena takut dibilang Wahabi, takut saya. Tunggu dulu Mas Heri. Kalau udah masuk ke Wahabi nanti panjang. Di sini Pak Khalid Basalamah tidak mau membahas Wahabi ya, jadi panjang nantinya ya kan, ribet. Ya kan, ribet, nanti buka aib mungkin. Ya kan, ini videonya lama sebenarnya Bos. Recordnya lama, cuma baru diupload 6 hari yang lalu kan begitu Bos ya. Dan di sesi ini tidak ada ilmu sama sekali teman-teman ya, hanya perbincangan biasa, obrolan ringan saja. Iya. Hanya beberapa poin yang mungkin perlu kita tanggapi ya. Pertanyaannya itu soalnya dari tahun 2022 Ustaz. Oh, 2022. Tahun 2022.
Nah di situ saya mulai ngaji tuh. Ya 2 tahun ini berarti. Kan 2024 sekarang. Tahun 2022 saya mulai mengkaji, nyari informasi mengenai khurafat-khurafat dari berbagai macam ustadz. Gak tahu kenapa yang paling cocok tuh salafi gitu. Nyari dari ustadz fulan, ustadz, saya ikuti kajiannya. Akhirnya saya menemukan kebenaran. Ya, ternyata yang mereka sampaikan itu kalau Allah, kalau Rasul. Oke. Kalau Allah, kalau Rasul versi rangkuman yang dinukil oleh manhaj mereka. Kalau Allah, kalau Rasul secara lengkap bos, ya pasti sesuai dengan tafsir. Kemudian kalau Allah, kalau Rasul yang ada di Kutub A semuanya nggak milih-milih. Walaupun itu datang dari kelompok lain, pasti akan diterima kan begitu bos ya. Oke, di sini katanya Heri Pras sudah mengakui tadi dia baru belajar agama 2 tahun teman-teman ya. 2 tahun, tapi dia malah nggak fokus belajar, malah fokusnya jadi hakim, jadi qadhi, jadi al-fadil, asy-syekh, ya kan, berfatwa, menghakimi orang, menyalahkan orang, mengkritik secara serampangan, membabi buta, ya kan, padahal babi aja nggak buta kan begitu. Nah ya, Bang Heri sudah mengakui bahwa mempelajari selama 2 tahun. 2 tahun. Katanya memang salafi ini memang pas untuk dia, memang untuk dia. Nggak masalah itu. Masalahnya di sini. Dia baru belajar agama 2 tahun. Dia itu sebenarnya selama 2 tahun nggak belajar agama. Kok bisa bos? Dia itu selama 2 tahun adalah jadi hakim agama. Belajar gitu sembunyi-sembunyi baru saja. Iya, tapi dia kan faktanya yang di lapangan dia bukan belajar agama, tapi jadi hakim agama kan begitu. Iya. Memiliki kebencian. Akhirnya bertemu dengan Ustadz Khalid ya. Saya bertemu dengan beliau ketika saya mulai banyak mengkaji dari Wahabi. Ya. Di sini Heri Pras nyinggung lagi Wahabi, barangkali sebenarnya nih Heri Pras minta penjelasan apa itu Wahabi itu Ustaz begitu, tapi dengan sindiran. Tapi Pak Khalid nggak mau nanggepin, 2 kali disinggung Wahabi. Pak Khalid nggak mau bahas, jangan bahas itu begitu. Panjang ya kan? Panjang nanti saya jadi gini, takut salah omong gitu ya kan. Menghubungi saya chat seperti, boleh saya sebut Ustaz Mufi Thalib. Sama-sama Madura. Beliau kan Madura. Beliau faktanya. Ya. Oke. Itu tadi Ustadz Mufi Thalib adalah Ustadz yang nge-DM Heri Pras melalui Instagram, kemudian yang menasihati Heri Pras juga yang mengarahkan Heri Pras. Berarti ini sosok yang sering diomongkan Heri Pras bahwasanya saya punya Ustadz, saya punya tim. Berarti yang dimaksud adalah Ustadz Mufi Thalib. Kita cek siapa dia. Para ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering nggak kita dengar omongan kawan-kawan lama kita, teman-teman jahiliyah kita yang dulu mengatakan kepada kita atau kepada temennya yang sudah berhijrah, lo jangan sok suci, jangan sok alim ente, dulu ente kan begini, dulu ente begitu, dulu kan ente yang ngajarin kita ngerokok, dulu kan ente yang begini dan ente yang nyuruh kita begitu. Iya kan? Ingat, wahai ikhwah, wahai orang-orang yang masih sampai saat ini sering mengungkit-ungkit kesalahan kawannya yang dulu. Ingat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan hadisnya oleh Ibnu Hajar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini dia sosok Ustadz yang menjadi backingan atau menjadi narasumber atau yang menjadi rujukan atau yang menjadi tumpuan Heri Pras untuk bertanya mungkin ya, dan sekaligus membimbing Heri Pras. Oke. Dia kayak gitu sudah karakternya ya, menganggap orang lain yang belum berhijrah, katanya belum berhijrah ke manhaj dia itu sudah dianggap jahiliyah bos ya. Kemudian berpesan kepada orang-orang yang suka mengungkit-ungkit amalan sahabatnya dulu ya kan. Di sini padahal sama, Heri Pras juga gitu, suka ngungkit-ngungkit amalia orang zaman dulu. Ya kan? Ini wataknya mereka kayak gitu ya teman-teman ya. Suka menghujat, suka menjat orang lain, menghakimi orang lain, tapi di saat itu pun mereka melakukan hal itu, gitu bos. Di saat yang bersamaan mereka melakukan pelanggaran yang diucapkan itu, bos. Kayak gitu. Apa memang sudah wataknya, apa karakternya seperti itu memang orang-orang seperti itu, bos? Orang kalau disibukkan dengan menghakimi orang, bos, dia pasti akan nggak sadar, ya kan? Gitu ya, kayak katanya Ustaz Hidayat, jika tuduhan itu tidak benar, omongan itu akan mencari pemiliknya. Siapa yang dituduh ini?
Kalau yang dituduh nggak sesuai, maka dia akan balik ke dia. Akhirnya dia yang melakukan, kan Iya, begitu. betul. Nah, kan itu yang paling perkataan Ustaz dari Diyat yang paling melekat di otak saya itu. Wah, suka saya. Oke, tapi jangan anggap saya Muhammadiyah loh ya. Saya adalah PNU. Ini awal muncul ide untuk mendatangkan video mereka sebagai sebuah argumentasi ini muncul begitu saja atau memang ada masukan dari asatidz? Ada masukan juga. Ya begitupun juga dengan saya harus ada bukti itu. Jangan berbicara tanpa bukti. Jadi ketika saya mencari data, saya juga cari bagaimana sanggahan dalilnya. Saya cari datanya dan asatidz itu ngasih redaksi hadis. Apa ayat-ayatnya begini, cara menyampaikan begini. Dari waktu saya pertama juga lihat media beliau, wow ya, sehingga sangat berpengaruh sekali masalah itu. Metode ini sangat bagus dan pernah saya sampaikan ke teman-teman tim di kantor juga. Yang paling bagus kalau kita pun harus menjawab sesuatu yang sedang tersebar di masyarakat dan memang lagi memblunder dan perlu kita luruskan atau kita berikan pendapat. Yang paling bagus kita datangkan cuplikannya dan kemudian kita datangkan juga argumentasi yang lain kayak cuplikan para ulama, YouTube ya. Anda Ustadz menganjurkan hal itu, cuplikan-cuplikan. Sedangkan video Anda sendiri jika dicuplik Anda nggak terima. Bahkan di deskripsi dilarang. Kan begitu? Iya tahu. Jika Anda mendukung orang, mendukung kelompok sendiri, ini gitu mereka itu Bos ya. Selalu kayak gitu NPD. Mereka harus benar, orang lain harus salah. Mereka mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Oh gitu, Mas. Mereka mendukung, bahkan Ustaz Khalid Basalamah mendukung jika pakai cuplikan apa yang terjadi di masyarakat, cuplikan, kemudian menjawab dengan cuplikan ulama. Tapi video sendiri, video beliau sendiri jika dicuplik-cuplik nggak mau. Bahkan di channel Sabah Satsani Uye itu sempat di take down kan begitu, gara-gara menukil atau mengambil cuplikan dari video antum. Nah ini bagaimana Anda itu? Anda menyuruh orang pakai cuplikan-cuplikan, tapi Anda melarang orang lain nyuplik-nyuplik video antum. Berarti kurang fair. Ya otoriter secara gak langsung kan, sesuai dengan mazhab mereka. Kan mazhab mereka otoriter. Otoriter. Ya kan, orang lain harus salah, mereka harus benar. Itu mazhab otoriter, barbar mereka kan. Ya kan kayak itu Bos ya. Mazhab mereka barbar. Padahal sekali lagi saya katakan, mazhab mereka scam teman-teman, tipuan saja. Ya di dunia kripto itu ada istilah scam. Ya itu mereka itu mazhabnya scam, tipu-tipu. Oh, Oke. kalau mau sana boleh mencuplik anak sini. Diasuh aja dicuplik-cuplik boleh. Tapi videonya mereka nggak boleh. Nggak boleh, haram. Haram, Bos. Aduh, kebalik semua. Ya kan? Gitu. Nih, antum kembangin ke apa lagi kira-kira? Saya gemes ke Syiah. Ya. Saya ingin membongkar fakta-fakta tentang Syiah, insya Allah. Fakta-fakta tentang Syiah. Sampai sekarang ilmu kesyiahan, ilmu sakofah tentang Syiah, Harry Pras dan Pak Khalid Basalamah narasinya sama. Syiah itu saja, nggak dipilah-pilah. Berarti Syiah satu stop. Iya itu saja sudah yang marah. Syiah Rafidah. Iya itu saja. Rafidah, Nasar, pokoknya yang itu saja. Yang dari orang munafik, kemudian yang Syiah itu apa cambuknya itu saja. Bahkan video terbaru Pak Khalid Basalamah yang ditanya di UI, mungkin kalau nggak salah ya di UI dalam suatu kajian Pak Khalid Basalamah di UI, Pak Khalid Basalamah ditanya tentang Syiah Zaidiyah dan Ja'fari. Itu mahasiswanya tanya langsung, gimana pendapat antum tentang Syiah Zaidiyah dan Ja'fari? Tapi jawabannya Pak Khalid nggak dijawab Zaidiyah sama Ja'fari, dijawab Rafidah. Nah, sampai segitu menyembunyikan data. Kami nggak bela Syiah, kami bukan Syiah ya. Oke. Yuk. Dan kami bukan bertakiyah, itu takiyah lagi. Oke. Kalau untuk satu orang, ada batasan untuk mengumpulkan data-data tentang dia baru antum angkat atau cukup dengan beberapa data sudah langsung Minimal saya melihat video asli dulu. Ketika saya nonton video aslinya full, saya tarik benang merahnya, oh di sini. Baru saya komentari. Kalau sebatas ada potongan-potongan viral, kadang saya nggak mau bahas. Belajar dari mana nih? Mengenal YouTube. Oke. Ini mungkin sebabnya Pak Khalid Basalamah mengupload video ini 6 hari yang lalu. Oh. Padahal ini rekodnya sudah lama, mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi baru diupload 6 hari yang lalu. Karena apa? Ini berbarengan dengan kasus yang diramaikan oleh Harry Pras, yaitu kasus UA. Ya, mengenai UA, bukan kasus sih, mengenai UA itu, ya kan, tentang Bible dan Al-Qur'an, ya kan. Nah, ternyata di sini ketahuan sudah bobroknya Harry Pras, ya kan. Dia mengaku
Pak Khalid nanya, metode apa yang Anda lakukan ketika ingin mereaksi perorangan? Ingat ya, kata-katanya perorangan. Katanya Repras minimal Menonton video fullnya. ya kan? Di video UA nggak cukup kalau hanya menonton video full, ya kan? Karena video itu lama, itu kan acara di kampus. Acara Sebelum itu ada mahasiswa muslim yang naik, kemudian temanya apa, kemudian susunan acara gimana, itu nggak tahu Heripras. Dan yang terjadi di sana Heripras juga nggak tahu, kan begitu. Taunya cuma dari video situ. Nah, berhubung sudah terlanjur mereaksi, maka Heripras pasti harus denial. Kalau nggak denial dia akan malu, karena susah Heripras itu mau mengakui salah kecuali kalau viral. Heripras nggak akan mengakui salah kecuali viral. Nah, kayak kemarin menuduh UA memotong ayat, karena sudah viral baru dia klarifikasi. Pokoknya kalau belum viral dia nggak mau klarifikasi, bos. Kayak gitu, itu karakternya, bos ya. Semaksimal yang kita mampu, yang penting jangan sampai melampaui batas ya. Seperti antum berbicara di luar daripada kapasitas ilmu antum, atau antum tidak punya asatidzah yang bisa membantu meluruskan, atau antum ambil data-data dari mereka, atau antum bicara sebelum cross check dan memastikan tentang kebenaran data, ini semua harus hati-hati sekali. Itu tadi tambahan buat Heripras sebenarnya, bos ya. Ini juga karena masalah UA ini di up lah oleh Pak Khalid Basalamah ya. Jika nggak berkompeten, jangan melewati batas, bos ya. Jika nggak berkompeten dalam hal itu. Oke, bos. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan pikiran kita lebih jernih sehingga kita bisa bersikap dengan bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.